Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa pada pelajaran IPA kelas 7. Kita jumpa lagi di mana kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk itu, mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, materi klasifikasi materi dan perubahannya ini tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik materi. Yang kedua, dapat menganalisis perbedaan unsur, senyawa dan campuran. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi larutan yang bersifat asam dan yang bersifat basa. Yang keempat, menjelaskan macam-macam cara pemisahan campuran. Yang kelima, mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan contoh-contohnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu dapat melakukan percobaan uji asam basa dengan indikator alami. Nanti tagihannya berupa tugas 1, tugas pengetahuan, tugas 2, tugas kinerja, dan yang ketiga, ulangan harian. Coba kalian perhatikan materi berikut atau gambar-gambar berikut. Lihat, itu ada gambar tanaman pakai saji, ada gambar buku, ada air dalam gelas, ada besi berkarat, dan seterusnya. Coba cermati. Apa yang terpikir olehmu, atau pertanyaan apa yang muncul di benakmu terkait dengan klasifikasi materi? Ayo dipikirkan sejenak. Nah, kira-kira inilah pertanyaan yang muncul dari gambar itu. Gambar itu kan dikatakan materi. Apakah materi itu? Bagaimana cara mengklasifikasi materi? Benda apa saja dikatakan materi? Bagaimana sifat-sifat materi? Nah, kita bicarakan yang pertama. Materi atau zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, itulah materi. Kita selaku manusia juga materi, ya. Udara juga materi. Hewan, tumbuhan, benda-benda semua materi. Kenapa? Karena semua memerlukan ruang dan memiliki massa. Kita kalau ditimbang punya massa atau punya berat. Kita juga punya ruang, perlu ruang untuk berdiri, harus ada ruang. Misalnya ada tembok. Kalau kita disuruh berdiri di dalam tembok, bisa nggak? Kan nggak bisa, karena tidak ada ruang. Kalau kita berdiri di kelas itu kan bisa, karena ada ruang. Jadi semua yang memiliki massa dan menempati ruang, itulah namanya materi. Pengelompokan materi sebagaimana pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup juga harus melihat ciri-cirinya. Setelah dilihat ciri-cirinya,
baru dikelompokkan. Setelah kelompokkan baru diberi nama. Sama seperti itu. Kalau pengelompokan materi ini cenderung pada benda-benda dan cenderung juga pada kimiawinya. Pengelompokan materi itu dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal atau dasar yang digunakan. Misalnya kalau dasar yang digunakan untuk mengelompokkan wujudnya, misalnya seperti ini. Materi kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya itu ada 3. Ada zat padat, contohnya logam, kayu, batu, dan lain sebagainya. Ada zat cair, contohnya air, minyak, alkohol, cair, dan lain sebagainya. Kemudian ada zat gas, contohnya udara, asap, uap air. Ya, yang gas. Jadi materi ada 3 kalau dilihat dari wujudnya, padat, cair, gas. Nah, di sini kelihatan bagaimana perbedaan zat padat, zat cair, dan gas. Nanti kalian baca sendiri di rumah. Kemudian kalau materi itu dikelompokkan berdasarkan struktur kimianya, materi itu bisa dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu meliputi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu ada 2, campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen yang terkenal itu namanya larutan. Sedangkan campuran heterogen itu dapat berupa koloid, dapat juga berupa suspensi. Nah, kita bicarakan yang pertama, unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian lain yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Artinya unsur itu kalau dia dibagi-bagi tetap karakteristiknya zat tersebut, berarti itu unsur. Kalau dia dibagi-bagi ternyata hasil pembagiannya itu ada zat A, zat B, itu berarti dia bukan unsur. Itu yang dimaksud ya. Contoh, sebatang besi atau sebatang emas apabila dibagi terus menjadi bagian-bagian yang terkecil akan menjadi atom. Jadi unsur dapat berukuran besar sampai sangat kecil. Ini misalnya kalian lihat ini gambar misalnya sebatang besi, sebatang emas, lambangnya itu AU. Sebatang emas itu tersusun atas partikel-partikel kecil atau atom-atom namanya, yaitu atom AU, partikelnya AU itu semua ya. Itu gede dia, mungkin sebesar jari mungkin. Itu unsur. Kalau dia dipecah-pecah lagi lebih kecil, asal tetap partikel penyusunnya, atom penyusunnya itu AU ya, unsur juga. Dikecilkan lagi ya tetap unsur ya, unsur emas. Dikecilkan lagi 3 ada atomnya, dia unsur juga, unsur emas tetap. Kalau dibagi lagi sehingga satu-satu atom itu, atom juga atom unsur emas itu sendiri ya. Itu yang dimaksud. Jadi unsur itu bisa besar, bisa kecil. Yang penting penyusunnya atau partikel penyusunnya tetap sama. Nah, unsur itu ada lambangnya. Nah, kayak seperti tadi ya. Unsur emas lambangnya U. Sedangkan banyak sekali ada unsur menurut Berzelius, John Jacob Berzelius itu memberi aturan penulisan nama unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, maksudnya begini. Kita ambil contoh. Karbon itu nama latinnya, kalau ditulis carbon, maka lambang unsurnya diambil huruf depannya.
berupa huruf besar. C itu lambang karbon. Kemudian ada kalsium, nama latinnya calcium. Huruf depannya besar C. Karena C ini sama dengan C karbon, maka dia diberikan tambahan huruf kecil di belakangnya. Jadi Ca. Jadi kalsium lambangnya Ca. Bukan Ca dibaca ya, bukan Ca. Nah, ini lambang-lambang unsur. Misalnya yang lain, ada N untuk nitrogen, ada Na natrium, ada P untuk fosfor, dan lain sebagainya. Jadi ingat, yang namanya unsur kalau dilihat dari lambangnya berupa satu huruf besar, atau kalau dia dua huruf, huruf besar dan huruf kecil. Tapi dibaca keduanya untuk penamaan ya, bukan dibaca seperti mengeja kayak seperti ini, ca, bukan tuh Ca. Nah, di sini akan tampilkan beberapa unsur yang termasuk logam dan non logam beserta lambangnya. Kalian nanti bisa baca lebih lanjut. Ini tabel berkala unsur-unsur atau sistem periodik Berzelius. Ini dikelompokkan logam non logam, diberikan warna ya. Ini dibaca nanti di rumah. Perbedaan unsur logam dan non logam nanti dibaca lagi di rumah yang lebih detail. Nah, materi yang kedua, tadi kan materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran zat tunggalnya, ada unsur, ada senyawa. Sekarang kita bicara senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana melalui proses kimia biasa. Ya. Atau kalau dibalik pengetahuannya, pernyataannya, senyawa adalah sekumpulan unsur, kumpulan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Sama itu. Kalau ini zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana melalui proses kimia. Dua atau lebih atom yang bergabung melalui reaksi kimia itu membentuk namanya molekul. Ya, molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Misalnya air memiliki rumus H2O. Di sana ada unsur H dan unsur O. Dua itu menunjukkan jumlah ya. Kemudian dia akan dapat diuraikan menjadi unsur H dan unsur O. H2O itu kalau dia satu molekul, kalau dia banyak menjadi satu kesatuan itu senyawa. Senyawa air. Air dalam gelas namanya senyawa air. Kalau dipilah-pilah dia tersusun atas molekul H2O. H2O itu jutaan ya, bahkan miliaran H2O. Satu H2O saja namanya satu molekul air. Itu merupakan bagian terkecil dari senyawa air. Ya, jelas ya. Senyawanya air, lambangnya H2O. Bagian yang paling kecil namanya molekul. Ya, molekul air itu H2O. Memang agak sulit memahami ini ya. Kalau H2O satu molekul, kemudian kalau H2O itu banyak menjadi air, kita lihat itu cair sesungguhnya tersusun atas molekul H2O. Ya, satu molekul itulah merupakan bagian dari satu senyawa, dia bagian terkecil dari satu senyawa. Tadi contohnya senyawa air. Ciri khas senyawa, senyawa terbentuk melalui proses percampuran beberapa unsur secara kimia. Tuh, wajib ya, dengan perbandingan tetap nanti ada itu. Kemudian sifat senyawa akan berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Misalnya tadi senyawa H2O air ya, air. Tersusun atas unsur A, H, dan unsur O. H itu hidrogen, mudah meledak. O itu oksigen, tidak berwarna, tidak berasa,
gas. Kalau dicampur jadi cair H2O, tidak berbahaya. Nah, seperti itu. Sehingga sifat unsurnya jauh berbeda dengan sifat senyawa yang terbentuk. Ini satu contoh ya. Ini air dalam gelas. Sesungguhnya air dalam gelas itu namanya senyawa air, tersusun oleh molekul-molekul. Nih gambar yang merah itu O berikatan dengan H2, jadi H2O itu satu molekul. Kalau dia di dalam air, miliaran itu, jutaan miliaran dari molekul itu menjadilah senyawa air H2O. Contoh senyawa yang lain, nih garam dapur NaCl, rumus kimianya natrium dan klorin penyusunnya. Seperti itu juga ya. Nah, lanjut dengan campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi kalau senyawa tadi merupakan gabungan beberapa unsur, tapi sifat zat asalnya tidak, masih berbeda. Kalau campuran gabungan beberapa zat, tapi sifat zat asalnya masih ada, ya. Sifatnya masih ada. Campuran itu ada dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen sering disebut dengan larutan. Campuran homogen atau larutan itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya, tetapi sifat-sifatnya masih dirasakan. Misalnya gula dengan air dicampur, diaduk-aduk-aduk. Kalau diminum rasa gula, rasa air, tetapi dilihat mana gulanya? Tidak bisa dilihat, sudah tercampur jadi satu gula dan airnya. Seperti itu. Itu namanya campuran homogen atau larutan. Sedangkan campuran heterogen, campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tidak tercampur secara sempurna, sehingga zat-zat penyusunnya masih bisa dilihat. Misalnya campuran air dengan pasir dengan minyak itu. Setelah campur dilihat, oh pasirnya masih ada identitasnya, jelas airnya masih, minyaknya masih kelihatan. Dan juga campuran air tambah semen tambah pasir, atau air tambah gula tambah susu tambah buah, nah itu masih ada kelihatan zat-zat penyusunnya. Dan contoh-contoh yang lain ya, rujak itu campuran juga, es buah campuran. Nah, kita akan lanjut tentang larutan asam basa. Jadi ini juga bisa ya, zat itu kalau dibedakan berdasarkan sifatnya, ada bersifat asam, ada bersifat basa. Larutan asam itu cirinya rasanya masam, ya rasanya masam, dapat menimbulkan karat. Tingkat keasamannya atau pH namanya itu, kalau dia asam di bawah 7. Kalau dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Itu ciri-ciri larutan asam. Kalau larutan basa rasanya agak pahit. Ciri-cirinya itu selain rasanya pahit, agak licin di kulit, kemudian pH-nya atau keasamannya di atas 7. Derajat keasaman di atas 7, karena 7 itu kisaran netral. Kalau larutkan dalam air menghasilkan ion OH, ion hidroksida. Tapi biasanya kalau dia diuji dengan lakmus, kalau larutan asam menyebabkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Kalau larutan basa sebaliknya, mengubah lakmus merah menjadi berwarna biru. Itu ciri-ciri asam basa. Kemudian
Untuk menguji asam basa itu menggunakan indikator. Apa indikator? Indikator adalah petunjuk atau penciri. Jadi indikator itu berupa kertas indikator bisa, cairan indikator bisa, yang bisa menunjukkan bahwa suatu zat itu bersifat asam atau basa. Indikator asam basa itu bisa berupa indikator buatan. Itu yang paling terkenal yang sering digunakan di sekolah di lab adalah indikator kertas lakmus ya, kertas lakmus merah dan biru. Kekhasannya lakmus merah dalam suasana basah akan menjadi biru, sedangkan lakmus biru dalam suasana asam akan menjadi merah. Itu identitas utamanya. Atau kertas lakmus larutan asam dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Larutan basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan kalau dia tidak berubah keduanya, baik merah maupun biru, itu cenderung dia netral. Sedangkan indikator alami bisa menggunakan berbagai larutan dari misalnya kubis ungu atau bunga kembang sepatu merah atau kunyit atau buah naga, bisa. Nanti kalian akan mengerjakan tugas ini di rumah, menguji larutan asam basa dengan indikator alami. Ini buat ekstraknya dia menjadi indikator. Nanti di suatu daerah terpencil misalnya Anda bertugas ingin mengetahui sifat asam atau basahkah suatu cairan atau perairan, itu bisa menggunakan indikator alami kalau tidak punya indikator buatan. Ini contoh perubahan warna lakmus. Ini biru menjadi merah yang di kiri, sedangkan yang di kanan merah menjadi biru. Ingat itu, biru menjadi merah berarti asam, merah menjadi biru berarti basa. Silakan nanti dibaca lagi. Lautan garam merupakan lautan netral, tidak asam, tidak basa. Kisaran pH-nya 7. Karena dia merupakan campuran dari asam dengan basa akan menjadi garam tambah air. Ini silakan nanti dibaca lagi. Perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran dari yang tadi sudah dijelaskan, singkatnya seperti ini. Nanti dibaca lagi di rumah. Kita akan lanjut tentang cara pemisahan campuran. Ada beberapa cara pemisahan campuran yang terkenal ini. Ada namanya filtrasi atau penyaringan, ada namanya kromatografi, ada destilasi atau penyulingan, ada sublimasi atau penyubliman, ada sentrifugasi. Yang mana namanya filtrasi atau penyaringan itu sudah terlalu sering di rumah ya. Kalau ada partikel-partikel yang ukuran besar, ukuran halus mau disaring, yang besar-besarnya tinggal di saringan, yang lainnya masuk lewat saringan. Itu baik cair maupun padat, itu filtrasi namanya. Kalau kromatografi itu pemisahan campuran dengan menggunakan kecepatan larutan dan penguapan itu. Nanti kalau kamu mau ngetes daun berwarna hijau mengandung apa saja, nanti diberikan cara kromatografi. Kalau sublimasi dengan menyublimkan ya. Kalau misalnya kapur barus, kalau hilangkan kapur barusnya dipanaskan, dia akan menguap, namanya menyublim, dari padat menjadi gas. Ya, bukan dikatakan menguap. Menguap yang umum adalah dari cair ke gas. Kalau menyublim dari padat ke gas, itu kapur barus. Kalau sentrifugasi itu pemusingan, jadi diputer sehingga dapat dipisahkan antara besar dan kecil. Itu biasanya sel-sel darah dengan cairannya disentrifugasi sehingga sel-selnya terpisah dari cairannya.
Kemudian ada destilasi atau penyulingan, itu udah umum sekali dilakukan di Bali, terutama dalam pembuatan arak. Itu dari tua itu disuling, dipanaskan dengan suhu tertentu, ya, disuling. Pembuatan bahan bakar minyak itu juga lewat penyulingan bertingkat. Jadi melihat suhu, ya, suhunya berapa. Jadi suhu, misalnya kalau kita menyuling alkohol, kalau alkohol suhu 80 menguap, dipanaskan sampai 80 sehingga alkoholnya menguap, airnya tidak. Nah, seperti itu. Ini penjelasan detailnya, silahkan kalian baca. Sebentar baca lagi secara perlahan sehingga nanti kalian bisa menjawab soal-soalnya. Ini juga disisipkan di sini materi massa jenis merupakan sifat khas dari suatu zat. Dia punya massa jenis. Setiap benda punya massa jenis yang berbeda-beda. Dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini misalnya air massa jenisnya berapa, hidrogen, oksigen, semua ini massa jenisnya ada. Nanti kalian akan disuruh menghitung massa jenis suatu benda. Ini sudah ada caranya, tolong dibaca. Dengan menghitung, ya, rho sama dengan massa jenis sama dengan massa per volume. Itu rumusnya, rho sama dengan M per P. Ini ditampilkan bagaimana mengukur volume benda. Kalau benda yang ukurannya misalnya kubus, sisi kali sisi kali sisi, persegi panjang, balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau ada batu, gimana mengukur volumenya? Maka menggunakan gelas ukur. Gelas ukur dilihat dulu berapa, seperti ini, 60, ya, 60 ml. Kemudian dimasukkan batunya yang tidak bisa diukur volumenya, masukkan. Nanti naik airnya, berapa kelebihan air naik itu, itulah volume batu. Kalau sini volume batu adalah 90 dikurangi 60, ketemu volumenya batu. Jadi kalau dapat volume, maka Anda akan bisa menghitung massa jenis. Masanya ditimbang, volumenya kalau seperti ini diukur dengan air kalau yang tidak beraturan. Nanti kalau kubus dicari volumenya, ketemu massa jenis, massanya dibagi volume. Nah, ini soalnya, contohnya, cara mengerjakan sudah diberikan di sini. Cara mengerjakan secara benar untuk langkah-langkah pengerjaan soal hitungan dari fisika, ya, fisika IPA. Kalau di sini tidak, yang di sana yang di tulisan biru ini tidak ditunjukkan caranya, tetapi ini pertama ditambah penjelasannya. Cara menjawab soal IPA fisika diketahui M itu massa, artinya V volume. Kemudian ditanya, kemudian rumusnya, jawabannya. Oh, tadi kan jawaban langsung. Lanjut anak-anak, kita lagi satu poin saja, yaitu tentang perubahan materi. Ternyata materi atau zat itu bisa berubah-ubah, ya, karena situasi tertentu, karena perlakuan tertentu bisa berubah. Perubahan materi itu ada dua, ya, perubahan fisika, perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, ciri khasnya tidak terbentuk zat jenis baru. Biasanya setelah berubah bisa kembali lagi. Walaupun ada yang tidak bisa kembali, tapi secara kimia penyusun zat itu masih tetap. Walaupun dia berubah, secara kimia tetap dia termasuk perubahan fisika, ya. Jadi intinya tidak terbentuk zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang ciri khasnya terbentuk zat jenis baru. Itu. Apa contoh-contoh perubahan fisika? Contoh-contoh perubahan kimia? Nah, bisa dilihat di slide berikut. Penjelasan secara lebih detail, lebih panjang dari perubahan fisika bisa juga dibaca berikutnya. Dan ingat, perubahan materi itu bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lambat, ya.
Yang cepat gampang, yang terbakar cepat berubah. Kalau berkarat sekarang lihat bagus, tahu seminggu sudah merah. Nah, lama itu. Itu reaktif ya. Ini contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian bisa baca. Oke. Perubahan fisika, beras diubah menjadi tepung. Beras dan tepung secara kimia tetap sama ya. Ya, amilum tetap, sehingga dia termasuk perubahan fisika walaupun beras tidak tepung beras tidak kembali menjadi beras. Sementara singkong menjadi tape, itu perubahan kimia karena terjadi proses fermentasi. Jadi sifat singkong dengan tape sudah beda, rasanya juga sudah beda. Dan seterusnya contoh-contoh ini. Jadi intinya sudah saya sampaikan tadi. Ini perubahan fisika secara detail. Kalian yang baca ini 3 perubahan wujud. Ya. Kemudian perubahan kimia, contoh-contohnya sudah secara detail. Ini cuma kita tambahkan perubahan kimia itu disertai dengan ciri-ciri. Sesuatu dikatakan berubah secara kimia, ada ciri-cirinya. Nih. 1, terbentuknya zat jenis baru. Kayak tadi misalnya kalau kertas dibakar, kertas setelah dibakar jadi abu, terbentuk zat jenis baru. Terbentuknya gas, bisa dari campuran antara zat A zat B, ada muncul bau menyengat, itu terjadi reaksi kimia, itu juga termasuk perubahan kimia dia. Terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu. Itu ciri-ciri bahwa benda itu sudah berubah secara kimia. Ini lagi satu, terbentuknya gas juga ya. Ini contoh-contoh reaksi kimia. Kalian bisa baca tapi tidak mendapatkan penekanan ini ya untuk di kelas 7 secara PJJ. Ini contoh-contoh terbentuk endapan. Ini juga secara sekilas harus kalian pahami contoh-contoh yang dimaksud ya, perubahan suhu. Gampang sekali mencari contoh sehari-hari. Demikian anak, baik. Sudah cukup kira-kira Bapak memberikan penjelasan. Silakan detailnya kalian yang baca lagi nanti secara detail inti materi ini yang ada di video PowerPoint ini, maupun nanti kalian tambahkan pengetahuan kalau sudah punya buku di buku dan di Google. Masih banyak, tapi minimal ini kalian kuasai. Kemudian tugasnya segera kalian lihat sebentar di tugas kelas itu, ada tugas 1, ada tugas 2. Tugas 1 dapat langsung kalian kerjakan ya, langsung kerjakan dengan memahami pemisahan campuran. Tugas 2 nanti kalian praktikkan sendiri di rumah. Nanti hasilnya ditulis di tabel, itu aja dikirim nanti. Kalau tugas 2 keterampilan, lengkapi tabelnya saja dengan judulnya, nanti itu dikirim, tidak usah ada soalnya. Demikian juga tugas 1, Anda tinggal memilih dan memberikan penjelasan. Silakan dijawab. Baik Bapak kira sekian pembelajaran hari ini, kita akhiri. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.